Seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan api yang membakar kebun miliknya. Belasan hektar lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar dalam sepekan terakhir. Hingga saat ini, sedikitnya petugas menerima 27 laporan titik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Polewali Mandar. Bahkan seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat terjebak kebakaran. Korban ditemukan meninggal dunia di sekitar kebun miliknya yang hangus dilalap api. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan kebakaran kebun miliknya. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh. Hingga saat ini petugas masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala. Diduga kebakaran dipicu pembukaan lahan dengan sengaja. Petugas mengimbau warga untuk tidak melakukan upaya pemadaman secara mandiri dan melaporkan titik api yang terlihat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah meluas. Bahkan ada 19 titik api yang mengepung Kota Sampit. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur semakin meluas. Hingga Senin malam, 19 titik api tersebar di Kota Sampit. Kobaran api cukup besar hingga mendekati bahu jalan utama dan mengganggu arus lalu lintas. Berdasarkan data BPBD Kotim, per 24 Agustus ada 451 lokasi kejadian dan lahan terbakar 1.460 hektar lebih. Ada sudah 19 lokasi kejadian untuk kebakaran lahannya. Memang sebagian itu ada yang kembali, ada yang baru. Dan yang lebih ada beberapa itu ada 2-3 itu jauh dari pemukiman, termasuk yang sekarang. Kalau yang lain itu rata-rata dekat pemukiman. Nah, kemudian hotspot sampai dengan hari ini totalnya lebih dari 7.000. Petugas gabungan TNI Polri, relawan hingga pihak swasta berjibaku memadamkan kobaran api. Namun cuaca panas dan angin yang cukup kuat membuat api sulit dijinakan. Selain itu, ketersediaan sumber air untuk pemadaman juga menjadi kendala. Akibat embung yang telah disiapkan tidak lagi memiliki air. Sementara itu, kabut asap tebal akibat karhutla yang semakin mengganas menyiksa warga karena alami sesak napas. Karena ini cukup mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat juga, termasuk saya sendiri pun kesehatan saya juga terganggu. Suara saya, tenggorokan saya sakit. Diketahui Kalimantan Tengah mengalami lonjakan tajam hingga menembus lebih dari 70.000 kasus akibat kasus asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lubang bak kawah gunung berapi terjadi di tengah kebakaran lahan yang mengandung batu bara di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Akses jalan ditutup karena ruas jalan terancam amblas. Gunung berapi masuk dalamnya sekitar ada 4 meter kedalamannya masuk sana nih di atas jalan raya. Kemarau panjang dan cuaca panas ekstrim mengakibatkan endapan batu bara yang berada di lapisan tanah di Jalan Amal Lama Tarakan Timur, Kota Tarakan membara hingga terbakar. Kondisi ini diperparah dengan tiupan angin kencang dan kebakaran merembet ke lahan yang ada di sekitarnya. Kekhawatiran kebakaran lahan akan meluas, ruas jalan di sekitar terancam amblas karena tanah penyangga di bawah ruas jalan tergerus dan labil. Pemerintah kota dan aparat terkait yang memantau kondisi kebakaran memutuskan untuk menutup akses jalan. Tutup hari ini, udah pasti hari ini kita langsung tutup. Ya. Sepanjang itu nanti akan dilihat di dalamnya, karena itu kan cukup luas. Jadi memang saran teknisnya dari Sukopindo, dari
Pertamina itu harus diputus total di daerah yang memang belum terbakar supaya tidak merembet. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi kebakaran dan dijaga aparat polisi sehingga warga sekitar tidak ada yang melintas untuk sementara waktu. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera terus memakan korban. Puluhan orang di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dirawat akibat sakit ispa. Sementara di Pekanbaru Riau, ribuan siswa terpaksa belajar dari rumah karena sekolah dikepung asap tebal. Kabut asap di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan semakin tebal dan mengancam kesehatan warga. Siang dan malam, warga hidup dikepung asap membahayakan. Warga pun mulai jatuh sakit. Sedikitnya 5 anak dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleka Martapura karena mengalami infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Sebelumnya pada pekan lalu, puluhan pasien juga dirawat dengan keluhan demam, batuk, dan sesak nafas. Data Dinas Kesehatan setempat, kasus ISPA di Kalimantan Selatan meningkat tajam hingga 30.000 kasus sejak ada karhutla. Sementara itu di Pekanbaru Riau, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan memaksa ribuan siswa diliburkan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Siswa diminta belajar di rumah karena kualitas udara membahayakan, dipenuhi asap pekat dan partikel debu. Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Riau untuk memantau penanganan karhutla. Prabowo memerintahkan segera dibangun sumur bor air di 306 titik panas. Keberadaan sumur bor air diharapkan mencegah hotspot tidak berkembang menjadi titik api. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Siap. Ya tolong masuk. Siap. Masuk ke titik hotspot itu. Segera aja masuk ke ambil tindakan dini. Dari Riau, Presiden melanjutkan pemantauan ke Palembang, Sumatera Selatan dan memimpin rapat penanganan karhutla di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Polda Sumatera Selatan melaporkan telah menangani 15 kasus karhutla dan menahan 17 orang tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo memerintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Prabowo juga meminta 3 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada korporasi yang membakar hutan. Hal ini diungkapkan Presiden dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru Riau. Prabowo memerintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Meski belum ada bukti keterlibatan korporasi, namun terdapat 3 tersangka yang pada kasus sebelumnya diketahui tidak memiliki kebun di lokasi kebakaran. Ketiganya menjadi perhatian setelah polisi menemukan mereka berada di lokasi kebakaran meski tidak memiliki ladang di area tersebut. Presiden Prabowo kemudian meminta 3 orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden juga meminta nama 5 perusahaan yang sebelumnya mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla. Prabowo menegaskan perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab menjaga dan mencegah kebakaran dapat dikenai tindakan tegas termasuk pencabutan izin. Tim Liputan iNews melaporkan.